Tuhan merancang pernikahan untuk menghadirkan bukan perpisahan tentunya, tapi kebahagiaan. Di mana seorang pria dan seorang wanita dipersatukan untuk membentuk sebuah yang namanya keluarga. Yang akhirnya nanti keluarga ini sebagai role model atau gambaran seperti apa sih hubungan Tuhan dengan manusia, atau katakanlah dengan gerejanya. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 menyatakan demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Karenanya pernikahan itu bukan hanya perjanjian antara dua pihak, suami dan istri saja, tapi tiga pihak. Tapi bukan suami, istri, dan saksi loh. Saksinya itu bukan manusia, itu Tuhan. Tuhan, suami, dan istri. Jadi ketika sepasang pria dan wanita menikah, mereka membuat sebuah perjanjian yang kudus dengan Tuhan. Dan kalau perjanjian dengan Tuhan, tentu sifatnya sakral dan juga kekal. Itu sebabnya Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat 36. Artinya, perjanjian dengan Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia dengan alasan apapun. Jadi sekalipun misalnya secara hukum negara, katakanlah seseorang telah bercerai, namun sesungguhnya ikatan yang telah ia buat di hadapan Tuhan itu tidak serta-merta dibatalkan gitu. Itu sebabnya Paulus menuliskan kembali dalam surat Roma pasal 7 ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, tentunya hukum Tuhan ini tidak pernah berat sebelah ya, dan hanya berlaku untuk para istri. Tetapi hukum Tuhan ini juga berlaku bagi para suami untuk para pria. Sebab Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dalam Injil Matius pasal 19 ayat 9. Nah, dari ayat tadi mungkin Anda melihat celah dan langsung berkata, wah Pak Pendeta, kan Yesus bilang kecuali karena zina loh. Berarti kalau pasangan sudah gak setia dan melakukan perzinahan, boleh dong cerai. Nah, jangan buru-buru membuat kesimpulan. Kenapa? Karena Yesus saat itu sedang berbicara kepada orang Farisi dan mereka bertanya untuk mencoba Yesus. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Namun Yesus menjawab kepada mereka. Mari kita buka dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat ke-8 mengatakan demikian, kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Ya, ketegaran hati di sini bukan bicara mengenai tegar, teguh, bukan, tapi lebih ke konotasi lebih ke keras kepala, ya ngotot gitu loh. Kalau zaman sekarang ada istilah ngeyel, udah dibilangin nggak seperti itu, tapi ngotot. Karena begitu banyak alasan barangkali. Tetapi ada satu hal yang menjadi penekanan Yesus, yaitu tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi artinya apa? Jadi perceraian diperbolehkan oleh Musa karena ketegaran hati bangsa Israel, karena ngototnya waktu itu. Namun Tuhan Yesus menekankan bahwa sejak semula rancangan Tuhan tidaklah demikian. Dari awal pernikahan, sesungguhnya Tuhan sudah hadir. Ketika kita mengucap janji pernikahan sebagai teman pewaris kasih karunia dalam suka maupun duka hingga maut memisahkan, Tuhan hadir dalam perjanjian antara sang suami dan istri. Tetapi jika sesuatu terjadi, katakanlah apa? Perselisihan atau masalah kehidupan. Kondisi terburuknya adalah katakanlah salah satu dari pasangan ini berkhianat. Anda harus cari bantuan dari pembimbing rohani, mentor, katakanlah gembala,
Anda melakukan konseling, itu sebagai satu wujud itikat baik kita menghargai pernikahan sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan kata lain, konseling adalah salah satu cara agar kita menghargai rencana Tuhan. Percayalah, tidak pernah Tuhan menginginkan kehancuran dalam pernikahan Anda. Tuhan pasti rindu memulihkan pernikahan Anda. Namun jika Anda sudah terlanjur bercerai, Anda harus ingat ini. Apapun stigma orang terhadap Anda, saya mau katakan saat ini, Tuhan tetap ingin Anda mengalami pemulihan. Dan ketika Tuhan menginginkan Anda pulih dari luka-luka batin Anda alami akibat perceraian yang telah terjadi, adalah supaya Anda tidak menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya yang Anda harus lakukan adalah Anda memiliki komunitas orang percaya setelah Anda bercerai. Supaya Anda semakin dekat dengan Tuhan. Dengan Anda dekat dengan Tuhan, Anda dipulihkan. Dan Anda bisa melayani Tuhan. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa kok berkarya dengan cara yang tidak kita pikirkan, bahkan tidak terselami. Saya percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ia bisa memulihkan pernikahan Anda yang telah hancur. Nah, di satu sisi juga nih ya, kita orang Kristen, janganlah menjadi hakim bagi mereka yang keluarganya terguncang, atau mengalami perceraian, atau sedang dalam masalah rumah tangga. Mereka tuh udah cukup terluka dan hancur. Mari kita rangkul mereka, kita support mereka, kita dukung mereka, supaya mereka bisa bangkit. Yang salah jangan kita persalahkan, kita ingatkan. Karena kalau sudah salah, dipersalahkan, diperkatakan kasar, hancurlah karakternya. Nanti orang bisa nekat, padahal tidak seperti itu. Bisa saja dikatakan, sudah terlanjur hancur, hancurkan sekalian. Padahal mungkin dia tidak seperti itu loh. Dengan demikian, setiap hal yang mengarah kepada kehancuran, maka itu tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah apa? Pemulihan. Nah, jika saat ini Anda berkata bahwa saya sedang mengalami masalah, persis seperti yang dibahas oleh kata Alkitab kali ini. Puji Tuhan, ada kabar baik untuk Anda. Anda tidak harus menghadapi masalah ini sendirian. Ada siapa? Ada Sahabat 24 yang siap mendengar curhat Anda dan mendukung Anda dalam doa hingga pertolongan Tuhan nyata dalam hidup keluarga Anda, dalam rumah tangga Anda. Saya percaya siapapun memasuki pernikahan sama seperti saya. Harapan kita apa sih? Bahtera pernikahan kita langgeng sampai maut memisahkan. Saya mengajak untuk Anda Jesiers, mari kita berdoa bersama. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu keadaanku saat ini. Rumah tanggaku sedang goncang. Ada terfikir untukku berpisah dari suamiku, dari istriku. Kekecewaan yang begitu dalam, kepahitan yang begitu sudah mengakar. Saya mau perkatakan demi nama Tuhan Yesus, oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus, segala akar kepahitan itu dicabut. Dan jangan engkau ingat lagi hal-hal yang sudah menyakitkan itu. Itu sampah. Undang Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin kehidupanmu saat ini. Baik engkau yang sudah bercerai atau terpisah, tetap doakan orang yang sudah pernah terikat dalam kehidupanmu. Dalam doa ini, damai sejahtera Tuhan tidak hanya untukmu, tapi juga untuknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari selalu undang Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, terlebih lagi rumah tangga kita, keluarga Anda Jesiers. Dan sampai jumpa dalam kata Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus mengasihi.